Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda dalam Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak untuk kita, dan salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kenikmatan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk, di mana nikmat petunjuk inilah yang kita minta di dalam setiap rakaat salat kita, dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat petunjuk, nikmat hidayah. Dan hidayah yang pertama adalah hidayah itu al-irsyad, berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berthalabul ilmi. Maka setelah hidayah itu al-irsyad, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hidayah itu at-taufiq, hidayah yang berkaitan dengan pengamalan apa yang sudah kita pelajari, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya menjadi landasan dari setiap aktivitas dan amal-amal kita di dunia ini, sehingga amal-amal kita menjadi amal-amal yang diterima, dan juga amal-amal kita menjadi aktivitas yang berkualitas sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kajian tadabbur ayat-ayat pemuda di dalam Al-Quran, insya Allah pembahasan kita di malam hari ini adalah contoh yang kedua dari potret pemuda yang ada di dalam Al-Quran, di mana di contoh yang pertama kita hadirkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh kaumnya dikatakan fata, seorang pemuda, seorang yang masih sangat dekat dengan usia baliknya, ya, jadi di awal masa mudanya begitu luar biasa. Dan insya Allah di malam hari ini kita masuk di potret yang kedua, yang mana tema yang akan kita bahas adalah pemuda, potret manusia, penjaga akidah. Dan yang akan kita jadikan bahasan adalah para pemuda Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka di dalam satu surat, yang surat ini pun identik dengan mereka, yaitu surat Al-Kahfi, dan bahasan kita adalah para pemuda Ashabul Kahfi. Nah, kalau di bahasan yang pertama adalah tentang potret manusia bervisi ayah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang sudah memiliki keilmuan bagaimana menjadi seorang ayah jauh sebelum memiliki anak, dan bahkan sejak usia muda, sehingga memang visi ayah inilah yang membentuk karakter yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dengan visi itu beliau memahami tidak mungkin memperbaiki kalau belum baik. Karena faqidus syai' la yu'ti, yang tidak punya itu nggak akan memberi. Maka beliau jadikan dirinya sebagai pribadi yang baik, dan bahkan tidak cukup menjadi salah, ya, menjadi soleh dengan salah yang ada pada dirinya, tapi sosok yang kemudian mengislah, memperbaiki keluarga dan bahkan lingkungan masyarakatnya, layak ketika beliau Allah Subhanahu wa taala labeli dengan uswah, suri tauladan, dan layak Allah Subhanahu wa taala juga jadikan beliau imam bagi umat manusia. Nah, kalau
kita bisa jadikan anak-anak kita menjadi pemuda yang bervisi ayah seperti Nabi Ibrahim, ya maka akan sangat luar biasa. Namun seandainya kondisi kita tidak memungkinkan untuk sama seperti Nabi Ibrahim, sosok yang luar biasa, mungkin bagi kita merasa terlalu tinggi. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Bahkan manusia paling mulia nomor 2 setelah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk 100% meneladani beliau, seandainya dirasa sulit, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan potret-potret yang lain, contoh-contoh yang lain yang dengannya bisa kita jadikan sebagai wasilah dan acuan untuk membentengi dan menjaga generasi kita dari kerusakan, khususnya kerusakan di akhir zaman ini. Dan salah satu yang penting untuk kita jaga, untuk kita lindungi dari generasi kita adalah terkait masalah akidah. Ya, karena akidah ini adalah inti sari di dalam beragama, maka kalau akidahnya itu rusak, akidahnya itu sesat, akidahnya itu menyimpang, maka amalan apapun yang dilakukan tidak akan ada manfaatnya. Ya, karena ulama menganalogikan akidah itu seperti timbangan, sedangkan amalan-amalan itu seperti apa yang ditimbang, maka kesalahan di dalam aktivitas menimbang mungkin terjadi sekali, 2 kali, dan beberapa kali, tapi kalau yang masalah adalah timbangannya, maka apapun yang ditimbang akan salah. Dan itu pula yang terjadi ketika akidah dan keimanan generasi itu rusak, maka apapun ya tidak akan baik. Ya apapun akan rusak. Ya karena akidah ini menjadi poin yang paling penting yang perlu dijaga. Karena dia berkaitan dengan intisari di dalam beragama. Nah, Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi. Surat yang tema besarnya adalah pelindungan dari fitnah-fitnah kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan di dalam surat Al-Kahfi beberapa jenis fitnah, dan fitnah-fitnah ini adalah ujian-ujian yang berat yang biasa menimpa manusia. Ada fitnah atau ujian dalam urusan akidah. Kemudian ada fitnah dalam urusan harta. Ada fitnah dalam hal ilmu, dan ada fitnah dalam hal kekuasaan. Dan yang paling penting dari semuanya, walaupun semuanya penting, ya karena berkaitan dengan fitnah-fitnah besar, yang seandainya terlatih dari fitnah-fitnah besar itu untuk menghadapi fitnah-fitnah yang lebih kecil, relatif lebih mudah, dan bahkan ketika sudah biasa berlatih dari fitnah-fitnah yang besar itu, ketika nanti datang fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal, manusia atau umat Islam yang biasa berlindung ke dalam gua Al-Kahfi akan Allah Subhanahu wa taala jaga dari fitnah yang terbesar itu. Maka Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratul kahfi usima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah Dajjal. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan man hafidha 10 ayatin min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah Dajjal. Nah, ala kulli hal, di antara fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, maka yang paling penting adalah fitnah terkait dengan masalah akidah. Dan ternyata potret yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai inspirasi, sebagai panduan agar umat manusia atau orang-orang beriman terjaga dalam hal akidah dan agama adalah para pemuda. Ya, adalah para pemuda. Allah tidak mengambil potret orang-orang yang sudah berusia tua. Padahal untuk urusan yang sangat penting, yaitu akidah, justru Allah Subhanahu wa taala munculkan ya potret
para pemuda. Walaupun nanti ya tidak kita bahas secara mendetail terkait dengan kisah Ashabul Kahfi, ya karena dahulu di kajian kelas kisah online sudah kita bahas yang demikian, dan juga di kajian tadabbur surah-surah Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi juga kita singgung yang demikian, karena masing-masing punya sentuhan, ya masing-masing punya penekanan. Nah maka kita akan lebih banyak mengambil sisi inspirasi. Kenapa pemuda? Ya dalam tema ini. Adapun beberapa ayat nanti insya Allah kita cuplik, ya namun tidak setiap kata akan kita analisa dan kita terangkan inspirasi yang ada di dalamnya, karena kita hanya memunculkan sisi pemuda yang ada pada diri Ashabul Kahfi. Baik, kenapa Ashabul Kahfi yang Allah pilih sebagai inspirasi dan panduan untuk penjagaan dalam hal akidah? Ya, karena mereka adalah pemuda dan pemuda ini sangat dekat dengan masa-masa yang sebelumnya, bahkan sangat dekat dengan fitrahnya, di mana fitrah setiap manusia adalah Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang lahir, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka setiap manusia fitrahnya adalah Islam. Maka semakin dekat dengan kelahirannya, maka semakin dekat ya dengan kefitrahannya. Makanya ketika manusia itu sudah lama hidup di dunia, terlebih hidup di masa kejahiliaan, ya tempat-tempat yang di sana jahiliyah merajalela, maka banyaknya kontaminasi dengan kehidupan yang identik dengan kejahiliaan, ya maka cenderung akan mengikis kefitrahan itu, mengikis nilai-nilai keislaman itu, sehingga memang sulit berharap kepada orang-orang yang sudah tua, yang telah lama berinteraksi dengan kehidupan jahiliyah. Dan ini pula yang terjadi di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru seruan dakwah beliau lebih banyak diikuti oleh para pemuda. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengisahkan kisah Ashabul Kahfi, ya sangat cocok dengan kondisi para sahabat saat itu, yang kebanyakan mereka didominasi oleh para pemuda. Ya karena para pemuda ini dekat dengan fitrahnya, dan fitrah setiap manusia adalah keislaman, ya maka belum banyak singgungan dan kontaminasi dengan nilai-nilai kejahiliaan, sehingga sangat mudah diluruskan, dan seandainya tetap pada kefitrahannya, ya lebih memungkinkan untuk dipertahankan. Ya lebih memungkinkan untuk dipertahankan. Nah sehingga banyak hal yang ketika dia dekat dengan masa datangnya dari Rabbnya, itu biasanya baik. Kita lanjutkan. Kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena kedekatan air hujan dengan masa datangnya dari Rabb-nya, sehingga mengandung keberkahan, yang mengandung nilai kefitrahan. Dan ini pula yang terjadi pada manusia, semakin dekat dengan masa kehadirannya dari Rabb-nya, maka lebih dekat juga dengan kefitrahan agamanya. Dan ini yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin munculkan, bahwasanya para pemuda itu adalah sosok atau pribadi yang harusnya ketika masyarakat rusak, maka mereka tetap pada nilai-nilai kebaikannya. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang dekat dengan kefitrahnya. Dekat dengan kefitrahnya. Dan itu yang terjadi pada para sahabat, yang juga nanti banyak mengambil inspirasi dari kisah Ashabul Kahfi ini. Nah kita coba bedah.
Ada apa dengan Ashabul Kahfi? Dan apa yang menjadikan mereka tetap terjaga akidahnya dan tidak rusak seperti manusia pada umumnya, ataupun di masa mereka juga ada pemuda-pemuda yang lain. Tapi kenapa para pemuda yang lain itu rusak, menyimpang, sesat, tapi Ashabul Kahfi ini justru mereka terjaga ya akidahnya. Kisah Ashabul Kahfi diawali di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba?" Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, ya orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ya nanti Ashabul Kahfi, para penghuni gua, kemudian Ar-Raqim, nanti banyak penafsiran. Sebagian menafsirkan Raqim itu dengan tulisan yang di dalamnya tercatat nama para pemuda Ashabul Kahfi ini pasca Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dan menjadikan masyarakat saat itu merasa takjub dengan kekuasaan Allah sehingga mengabadikan nama-nama mereka dan menuliskannya di satu tempat yang disebut dengan Ar-Raqim. Namun ala kulli hal, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir anta yang kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Am hasibta? Apakah engkau mengira? Apakah engkau mengira? Jadi yang disuruh untuk berpikir bahkan sekelas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, ya maka lebih layak untuk merenungi dan mengambil inspirasi dari kisah Ashabul Kahfi ini. Karena kita manusia yang tidak punya banyak ilmu, manusia yang butuh panduan, manusia yang butuh bimbingan. Nah, dikatakan Ashabul Kahf dan disebut Al-Kahf Kuwa, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang itu adalah kuah. Ada Al-Kahf kuah, ada Ghor juga kuah. Ya sebagaimana kisah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, idhuma fil ghor. Ketika keduanya di dalam kuah. Nah, apa bedanya Al-Kahf dan Al-Ghor yang dua-duanya bermakna kuah? Al-Ghor dia kuah tapi kuahnya tidak terlampau luas. Ya kuah yang kecil, kuah yang sempit. Tapi kalau Al-Kahf ya dia kuah yang besar, ya gua yang lebar sehingga sanggup menampung beberapa orang di dalam gua itu. Nah, ini nanti berkaitan dengan jumlah, ya berkaitan dengan ya dengan jumlah. Na'am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Ya dahulu kita terangkan di kajian tadabbur surah-surah Al-Qur'an. Enggak ada yang lebih menakjubkan. Walaupun ya kisah Ashabul Kahfi juga menakjubkan. Ya karena setiap kisah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi semuanya menakjubkan. Ya semuanya istimewa, semuanya luar biasa. Dikatakan id awal fityatu ilal kahfi. Ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua. Nah, ini kalau kita mengkaji secara bahasa ada kejanggalan. Kenapa? Ya karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat yang ke-9, anna ashabal kahf. Ashab jamak dari sahib. Ya jamak. Maka harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka di ayat yang selanjutnya adalah id awau ilal kahfi. Ketika mereka berlindung ke dalam gua. Cukup. Kenapa? Karena sebelumnya sudah disebut ashabul kahfi. Maka harusnya kata yang datang selanjutnya adalah dengan menggunakan dhamir.
yaitu dengan menggunakan wawul jamaah untuk menunjukkan ashabul kahfi itu jamak. Ya, maka harusnya ayatnya id awau ilal kahfi. Dan kita tahu Al-Qur'an itu sangat efektif di dalam menggunakan setiap kata. Ya, pilihan kata dalam Al-Qur'an itu sangat efektif. Maka kalau ada penambahan kata di sini, id awal fityatu ilal kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi. Nah, di sini inspirasi yang bisa kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita, seandainya Allah gunakan id awau ilal kahfi ketika mereka berlindung ke dalam gua, maka kita berpikir ashabul kahfi ini, mereka ini secara usia di jenjang yang mana ya? Apakah masih muda? Apakah sudah tua? Nah, maka agar tidak muncul pertanyaan itu dan kita langsung tahu ya usia dan fase kehidupan mereka, maka dimunculkan id awal fityatu, yaitu ketika para pemuda berlindung ke dalam gua. Faqalu, ya, maka mereka berkata. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang ashabul kahfi, Allah Subhanahu wa taala membahas mereka dalam keadaan jamak. Ya, Allah Subhanahu wa taala membahas mereka dalam keadaan jamak. Kata fata jamaknya adalah fityah. Ya, ya, kata fata jamaknya adalah fityah. Walaupun fityah ini termasuk jam'ul qillah, jamak yang tidak lebih dari 10. Berarti ashabul kahfi secara jumlah tidak mungkin melewati 10. Ya, karena kata fityah itu jam'ul qillah. Dia tidak akan melewati 10. Tapi secara umum dia jamak. Ya, mereka banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membahas mereka dalam keadaan mufrad. Orang per orang, pribadi per pribadi. Tapi Allah satukan mereka menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ashabul kahfi, dan ketika dimunculkan usia mereka, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-fityah. Allah Subhanahu wa taala gunakan ya kata al-fityah untuk menunjukkan jamak. Kemudian faqalu, maka mereka berkata. Ya, maka mereka berkata, dan ini pelajarannya apa? Ketika pemuda itu dekat dengan fitrahnya, dekat dengan nilai-nilai keislaman. Tapi kalau masyarakatnya itu rusak, ada potensi mereka pun akan terkontaminasi, akan terpengaruh dengan lingkungan yang rusak itu, sehingga mereka menjadi rusak juga. Dan ini yang umumnya terjadi. Sebaik apapun seseorang, terkadang kalau lingkungannya buruk, jadi buruk juga dia. Awalnya baik, tapi kalau lingkungannya buruk, ya lama-lama menjadi buruk juga dia. Maka lingkungan ya sangat penting, lingkungan sangat berpengaruh. Terkadang niat jadi baik saja nggak cukup kalau lingkungannya tidak baik. Ya, walaupun ketika kita lihat kisah Nabi Ibrahim, lingkungannya rusak, tapi bahkan beliau bukan sekedar tidak terpengaruh, tapi bahkan berusaha memperbaiki. Nah, ini yang paling istimewa kalau tadi bisa menghadirkan manusia yang bervisi ayah. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak bisa, minimal dari Ashabul Kahfi kita perlu belajar. Ya, ternyata mereka ini ketika lingkungannya rusak, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ya, jadi pentingnya berkelompok, ya pentingnya berjamaah. Soleh pribadi dan lingkungan yang buruk itu kadang ya tidak cukup, ya bisa berpengaruh. Ya, maka ketika dikisahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang membunuh 99 orang, kemudian ditambah satu lagi menjadi 100. Ya, ternyata oleh alim, ya oleh ahli ilmu, dikatakan ketika dia ingin bertaubat harus keluar dari negerinya, berpindah ke negeri yang lain. Ya, karena kerusakan itu kadang nular, kebaikan itu juga nular.
Ya, walaupun ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga tidak tertular kerusakan itu. Nah, tapi tetap kita tidak mengambil resiko, ya merasa diri kita luar biasa hebat, generasi kita luar biasa hebat, ya sehingga tidak khawatir dengan lingkungan yang buruk, tetap perlu khawatir. Nah, tapi ketika lingkungan itu buruk, satu hal yang bisa kita upayakan adalah membangun komunitas, membangun kelompok. Karena ketika kesolehan ditambahkan kesolehan-kesolehan yang lain, ya maka yang ada saling menguatkan mereka-mereka yang soleh dalam satu komunitas, ya dalam satu ikatan jamaah. Dan ini yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengisahkan mereka dalam keadaan pribadi, dalam keadaan tunggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampilkan mereka secara bersamaan. Nah, makanya kalau hari ini kita didik anak kita jaga agar tidak rusak karena lingkungan begitu rusak. Tapi kita tidak pilihkan teman-teman yang baik. Tidak kita hadirkan komunitas yang baik untuk mereka. Tidak selamanya mereka bisa kita tempatkan di dalam rumah. Ada kalanya mereka perlu bersosialisasi. Namun ketika kita lepas mereka untuk bersosialisasi, rawan ketika lingkungan itu tidak baik, rawan ketika teman-teman seusia mereka itu kebanyakan ya tidak baik. Nah, tapi kalau kita tahan di rumah saja, ya maka anak kita tidak memiliki kemampuan di dalam bersosialisasi juga akan jadi masalah. Kalau kita biarkan ada potensi rusak seperti rusaknya lingkungan di mana mereka berada. Nah, sehingga disinilah pentingnya. Kemudian kita carikan mereka teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang kemudian mereka menjadi satu kesatuan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya maka diibaratkan setan itu seperti serigala. Kemudian manusia itu ya seperti domba. Dan serigala itu tidak akan menyerang domba yang berada di komunitasnya, berada di kelompoknya. Tapi serigala itu baru akan menyerang domba yang menyendiri yang terpisah dari kelompoknya. Pun demikian setan. Ya sebaik apapun manusia ketika dia menyendiri, ketika dia tidak berkumpul dengan teman-teman solehnya, maka ada potensi dia akan diganggu oleh setan, ya dia akan dimangsa dan dipengaruhi oleh setan, sehingga menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang rusak, walaupun awalnya soleh. Walaupun awalnya soleh. Nah maka disinilah pentingnya berkelompok, pentingnya berjamaah. Ya jadi kalau kemudian kita sudah perbaiki keluarga kita jaga anak-anak kita, kemudian kalau lingkungannya tidak baik, ya tapi hari ini terkadang serba salah. Ya terkadang serba salah. Kadang lingkungan tidak baik, sekolah baik. Atau di sisi yang lain, eh, lingkungan baik, sekolah malah tidak baik. Ya maka ketika bisa menggabungkan kedua-duanya, lingkungan baik, ya kemudian sekolah baik. Nah ini potensi anak-anak kita terjaga kesolehannya begitu luar biasa. Tapi kalau ya lingkungan tidak baik dan sekolah pun tidak baik, nah potensi kerusakan itu ya akan terjadi pada anak-anak kita, terjadi pada generasi kita. Nah, namun yang lebih penting yang mana? Apakah lingkungan atau sekolah? Dua-duanya penting. Tapi lebih penting yang mana? Nah, yang lebih penting ya sekolah. Ya kenapa? Ya karena kalau kemudian lingkungan tidak baik, masih bisa kita jaga di rumah. Tapi kalau kemudian sekolahnya baik, berkumpul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya insya Allah secara sosial dia bisa bersosialisasi. Namun ketika harus kembali ke masyarakatnya, ke kampung halamannya, ya bisa tetap kemudian dipertahankan dan dijaga di rumah, ya karena lingkungan yang sudah rusak. Tapi mereka tetap terpenuhi kebutuhannya dengan bisa mendapatkan teman-teman yang soleh di
sekolahnya. Baik, ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi ini sebagai satu komunitas, sebagai satu kelompok orang-orang yang soleh ketika mereka berkumpul, mendatangkan kekuatan dan energi yang luar biasa, khususnya untuk menjaga akidah. Di saat masyarakat rusak nggak ada masalah. Ya, mereka berkumpul, ya menguatkan satu dengan yang lain. Tapi bayangkan, yang soleh ini ketika tidak berkumpul, masyarakat rusak, setan masuk, selesai rusak. Tapi ketika berkumpul, ya saling menguatkan. Nah itu yang pertama. Jadi inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi, yang pertama mereka adalah berusia muda karena dekat dengan fitrahnya. Kemudian yang berikutnya mereka di dalam kesolehan itu berjamaah, berkumpul. Ya karena sesama orang-orang yang soleh akan menjaga dari potensi untuk kehilangan kesolehan dan bahkan menguatkan kesolehan masing-masing yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat, faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, anugerahkan atau berikan kepada kami kasih sayang atau rahmat dari sisimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dan nanti kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, paling tidak ada beberapa doa yang dipanjatkan oleh mereka. Nah ini doa yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan curahan rahmatnya, kemudian memberikan kesempurnaan di dalam urusannya dengan cara memberikan rasyada, kedewasaan, ya kedewasaan atau petunjuk. Nah ini lagi-lagi ya rusyd, kedewasaan, kecerdasan berkaitan dengan satu hal yang dibutuhkan oleh pemuda. Dan harusnya kata rusyd, ya kedewasaan ini mereka yang sudah melewati usia balik. Ya walaupun ada ungkapan menjadi dewasa itu pilihan, tapi menjadi tua itu pasti. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang pertama di surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menguji anak-anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Maksud balagun nikah adalah usianya cukup untuk menikah, ya sampai usia yang siap untuk menikah. Fa in anastum minhum rusydan, dan jika kalian merasa mereka memiliki kedewasaan, dan Allah gunakan kata fa, menunjukkan kedewasaan itu sangat dekat ya dengan usia balik. Ya walaupun tadi ada ungkapan dewasa itu pilihan, tapi kalau dididik dengan baik, ya dia akan berusaha untuk menjadi dewasa. Nah mereka yang berusaha menjadi dewasa, yang diminta pun akan meminta kedewasaan. Ya jadi kedewasaan ini di samping diupayakan, juga dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Mereka sudah harus berusaha untuk jadi dewasa, dan mereka pun meminta kedewasaan itu kepada Allah. Ya, sehingga dihilangkan dari sifat kekanak-kanakan. Ya, karena justru sifat kekanak-kanakan ini yang merusak, terlebih ketika sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yang harusnya itu sudah fasenya dia dewasa, fasenya dia berkarya. Maka yang membedakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan umumnya manusia dikatakan dia tidak pernah mengalami sebuah. Ya, sebuah itu dari kata sobi, bayi, anak-anak. Ya, karena umumnya manusia itu punya karakter kekanak-kanakan. Dan kadang malah diberikan pembenaran, oh wajar, yaitu masih anak-anak, ya padahal sudah mumayyiz, padahal sudah balik, dikatakan masih anak-anak. Nah ini pembenaran.
Jadi mereka sudah tidak berusaha jadi dewasa, diberikan pembenaran kalau mereka anak-anak. Nah, ya mereka kenapa harus tahu tadi fase kehidupannya? Ya, yang sudah harus siap menikah ketika usia balik. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, ya kesiapan bukan keharusan. Nah, menjadi dewasa dan meminta kepada Allah, Allah berikan kedewasaan. Kemudian nanti kalau kita cari ada doa yang lain. Eh, nah di ayat yang ke-14, ya walaupun di situ tidak doa, ya tapi lebih kepada pengakuan. Ya kalau tadi Rabbana meminta kepada Robnya, nah ini pengakuan ya terkait dengan Rob. Dan nanti ada inspirasi. Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilah. Mereka mengatakan Rob kami adalah Rob langit-langit dan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha. Ya kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Ya Tuhan selain Dia. Nah ini kalau kita lihat, ya kita lihat mereka meminta kepada Robnya. Berarti menunjukkan kedekatan mereka dengan Robnya. Nah maka generasi muda ini, berarti sebelum memasuki usia menjadi fata, menjadi pemuda, berarti di usia yang sebelumnya itu sudah ditanamkan dengan sangat kuat nilai-nilai keimanan, ya dan iman, ya sebagaimana yang kita ketahui, Nabi ketika ditanya tentang iman, maka jawaban Nabi antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antuk minabil qadari khairi wa syari. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Kemudian dikatakan iman itu ada cabangnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha al-kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan, yang mengganggu dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah satu cabang dari cabang iman. Ada cabang iman, ada rukun iman. Dan kalau dicari yang paling mendasar, ya adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah itu harus ditanamkan sejak awal. Ya, maka kalau tidak pernah ditanamkan nilai-nilai keimanan, kemudian ketika jadi pemuda, kita berharap ya mereka ini jadi pemuda yang baik, ya mustahil. Ya, maka pemuda itu sudah harus sangat dekat hubungannya dengan Robnya, dan kedekatan itu dibangun ya di fase-fase dan di masa-masa sebelumnya. Ya, maka ditanamkan ilmu tentang Allah sebelum ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ditanamkan iman sebelum diajarkan Al-Quran. Ya, maka harus dikuatkan. Dan bahkan ya perlu ditanamkan kepada mereka bahwasanya hubungan dengan Allah itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan dengan orang tua. Dan kalau Allah itu lebih dekat, mengalahkan hubungan dengan orang tua, ternyata orang tua kok qadarullah tidak beriman kepada Allah, bahkan cenderung menyuruh untuk menyekutukan Allah dan kufur kepada Allah, maka siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah Allah, bukan orang tua. Nah, sehingga para pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang tua dan bahkan lingkungannya. Bahkan ketika dipaksa untuk meninggalkan agamanya, mereka yang sudah tertanam tadi nilai-nilai keimanan, ya terlebih dekat dengan fitrah keislamannya, nah akan mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah sehingga klaim mereka tadi dengan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Ya lan nad'u min dunihi ilaha, tidak peduli apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua mereka,
tidak peduli apa yang dilakukan oleh masyarakat mereka. Nah, ini menunjukkan kedekatan. Berarti pentingnya menanamkan iman kepada mereka. Nah, bayangkan ketika iman ditanamkan, lingkungan rusak, bahkan orang tua pun tidak mendukung mereka. Nah, itu begitu kuat pengaruhnya. Apalagi ditanamkan iman, kemudian orang tuanya beriman, lingkungannya beriman. Ya, potensi untuk menjadi pemuda yang kokoh agamanya, kuat akidahnya, ya semakin terbuka lebar ya kesempatan dan kemungkinannya. Kemudian ketika sangat dekat dengan Rabb-nya, ya dengan Allah, ya maka apa yang diminta? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi yang diminta Rabbana. Dan kalau kita mengkaji Asmaul Husna, maka kita akan dapati nama Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hamba-hambanya adalah Ar-Rabb. Ya, jadi nama yang dekat ya dengan hamba-hambanya adalah Ar-Rabb. Ya, karena yang terkandung di dalam Ar-Rabb itu, ya ulama mengatakan ada sisi khalq penciptaan, ada sisi milik kepemilikan, dan ada sisi tadbir pengaturan. Maka berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Allah itu yang menciptakan. Berarti Allah yang menciptakan kita. Berarti orang tua bukan yang menciptakan kita, tapi wasilah kehadiran kita di dunia. Siapa yang lebih layak untuk didahulukan adalah pencipta kita. Kemudian yang berikutnya, Allah itu Rabb kita, berarti Allah yang memiliki kita. Nah, kalau Allah yang memiliki kita, sudah. Ya, serahkan semua urusan kepada pemilik kita, ya yang dalam hal ini ya adalah Allah. Ya adalah Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan tadbir pengaturan, sudah biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur di setiap urusan. Nah, itu yang terkandung di dalam ya nama Arab. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Arab dikaitkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rabb itu pasti ingin kebaikan buat hamba-hambanya yang dia ciptakan. Karena dia pemiliknya, karena dia yang mengurusi setiap urusan. Makanya kalau kita kumpulkan doa-doa di dalam Al-Quran, kebanyakan nama Allah yang digunakan di awal adalah Rabb. Baik Rabbana atau Rabbi. Ya, jadi ada Allahumma, tapi tidak banyak. Dan itu pun ya nanti yang menggunakan Allahumma qulillahumma. Katakan Allahumma malikal mulk dan seterusnya. Tapi kalau Rabb, ya Allah munculkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Para nabi, orang-orang soleh, nah itu doanya menggunakan Rabb. Nah, ini menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum masuk ke usia fata, itu sudah harus ditanamkan dengan sangat kuat tentang keimanan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Rabb-nya. Maka dalam kondisi apapun, mereka tidak akan mau geser. Ya, mereka akan pertahankan. Karena tidak ada yang bisa menandingi Rabb ya dalam hal ketaatan. Karena yang paling dekat dengan mereka adalah Rabb-nya. Yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan ya dengan kedekatan mereka dengan Rabb. Kemudian kalau dekat dengan Rabb-nya, biasanya dalam setiap permasalahan dia akan selalu meminta dan mengkaitkan ya setiap upayanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan doa silahul muslim, silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, termasuk Ashabul Kahfi berjamaah iya sebagai upaya untuk berikhtiar. Ya, tapi tetap tadi membutuhkan uh, penjagaan dari Allah, dan itu mereka ya minta dengan memanjatkan doa-doa ya kepada Allah. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau kita ya perhatikan Ashabul Kahfi ini.
Kalau di Al-Quran itu ketika menyebut mereka, ya maka mereka dimunculkan dalam keadaan berjamaah, ya bukan sendiri-sendiri. Ya karena tadi tidak cukup soleh itu kok sendiri, butuh kesolehan ditambah kesolehan yang lain, yaitu saling menguatkan. Dan berapa sih minimal? Ya berapa sih minimal untuk saling menguatkan satu dengan yang lain? Ya kalau di surat Al-Kahfi tentang jumlah Ashabul Kahfi itu di ayat yang ke-22, sayaquluna thalathatun rabi'um kalbuhum. Mereka akan mengatakan jumlahnya tiga, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajiman bil ghaib. Dan mereka mengatakan jumlahnya lima, yang keenam anjingnya, sebagai upaya menerka terhadap yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka mengatakan jumlahnya tujuh dan yang kedelapan adalah anjingnya. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil. Katakan Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka dan tidak tahu jumlah mereka kecuali sedikit. Nah maka sahabat melihat Abdullah bin Abbas mengatakan, dan saya tahu yang sedikit itu. Dan dikatakan yang sedikit itu, ya termasuk beliau, kemudian mengatakan jumlahnya tujuh dan yang delapan anjingnya. Ya tidak banyak yang tahu, dan beliau termasuk sedikit dari yang tahu, dan beliau mengatakan jumlahnya tujuh dan yang delapan anjingnya. Dan ulama membuat penjelasan terkait dengan yang demikian, kenapa jumlahnya tujuh dan yang delapan anjingnya. Ya karena dari beberapa angka yang dimunculkan, Allah tutup dengan rojiman bil ghaib. Mereka mencoba menerka terhadap urusan yang ghaib, itu satu. Ya, tapi untuk jumlah tujuh dan yang kedelapan anjingnya tidak ada itu. Dan yang berikutnya, ketika dimunculkan jumlah mereka, kemudian disebutkan anjingnya, tidak ada pemisah antara mereka dengan anjingnya. Salatatun rabi'uhum, khamsatun sadisuhum. Tapi giliran angka tujuh, sab'atun wa thaminuhum. Jumlahnya tujuh dan yang kedelapan. Ya, sehingga ulama mengatakan pemuda Ashabul Kahfi itu suci dan anjing itu najis. Dan yang suci dengan yang najis tidak bisa disatukan. Nah, sehingga jumlahnya tujuh dan yang delapan. Ya, walaupun kalau tidak bisa menghadirkan teman soleh sebanyak itu, ya nggak ada masalah. Yang penting jamak. Tapi kalau bisa menghadirkan tadi minimal tujuh, luar biasa. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini pentingnya berjamaah. Ya, pentingnya berjamaah. Ya, jamaah yang soleh itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, sehingga ya di masa mereka yang butuh eksistensi. Nah, ini adalah sarana yang tepat untuk memberikan ruang mereka untuk dianggap dan memiliki eksistensi. Dan kemudian pentingnya jamaah. Ya, ini pentingnya jamaah. Ketika mereka selalu dihadirkan ya dalam keadaan berjamaah, ya dalam keadaan berjamaah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 tadi di awal, Allah Subhanahu wa taala memunculkan kisah Ashabul Kahfi, kemudian di ayat yang ke-10 itu keterangan bahwasanya mereka adalah para pemuda, dan dilanjutkan dengan doa dan permintaan mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas. Fadarabana ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ya kan, banyak terulang kata al-kahf ya untuk mengisyaratkan ya surat al-kahfi itu isinya adalah tempat berlindung dari fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Ya maka berlindunglah wahai orang-orang beriman ke dalam gua surat al-kahfi agar terhindar dari fitnah-fitnah itu. Ya sentuhannya itu yang dimunculkan. Nah, namun kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, Allah tidak mengatakan fadarabatu ala adhanihim, tapi fadarabana. Dan nah di sini bukan berarti Allah itu banyak.
Ya, tapi kalau kita kaji secara bahasa, nah di sini untuk tunggal tapi li ta'zim, ya pengagungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala muncul dengan keagungannya, fadarabna. Kemudian nanti kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-12, umma ba'atsnahum, ya ba'atsna. Kemudian eh, nanti ada waratatna dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala munculkan pemberian kepada mereka, penjagaan kepada mereka ya dengan dhamir nahnu li ta'zim untuk pengagungan. Menunjukkan keagungan Allah, juga pengagungan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pentingnya berjamaah karena setiap yang berjamaah itu akan Allah agungkan. Ya, salat sendiri dengan salat berjamaah itu beda. Yang Allah agungkan salat berjamaah. Yang Allah agungkan salat berjamaah. Nah, ini juga yang diharapkan. Ya, agar manusia, agar pemuda khususnya ya juga mulai tadi berjamaah terlebih berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, sepenting itu kisah Ashabul Kahfi, para pemuda, ya, potret manusia penjaga akidah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu Muhammad naba'ahum bil haqq. Kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Nah, kata naba paling tidak sentuhannya ada tiga. Ya, bedanya naba dengan khobar. Kalau khobar sekedar pengabaran. Ya, kalau naba dia pengabaran, tapi kalau khobar itu pengabaran yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi kalau naba itu pasti pasti benar. Ya, pasti benar. Kemudian kalau khobar itu kecil. Kalau naba itu besar. Ya, besar, pasti benar. Kemudian khobar itu belum tentu dibutuhkan oleh yang mendengarkan. Tapi kalau naba, nah itu sangat dibutuhkan oleh yang mendengarkan. Nah, maka kisah Ashabul Kahfi ini juga menginspirasi para sahabat. Bahkan terkadang untuk menjaga akidah, ya menjaga akidah, itu harus pergi meninggalkan negerinya. Berhijrah meninggalkan negerinya. Terkadang dibutuhkan itu. Ya, terkadang dibutuhkan itu. Nah, sehingga beberapa hal yang terkait dengan Ashabul Kahfi, terlebih kesuksesan di dalam menjaga diri dari fitnah yang berkaitan dengan agama dan akidah, ya apa saja poin-poinnya tadi. Nah, itu yang berarti perlu kita ambil. Ya kan dari sekian banyak fitnah kehidupan yang terpenting akidah. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya tidak bisa ditawar-tawar. Dan Allah ternyata munculkan para pemuda ini untuk menjadi potret dan contohnya. Kenapa demikian tadi kita sampaikan? Ya karena kedekatan mereka dengan fitrahnya. Kemudian eh, ya juga kemunculan pemuda di dalam Al-Quran selalu identik dengan kebaikan. Nah, beberapa hal yang bisa diupayakan yang tadi kita sebutkan. Ya, Ashabul Kahfi dimunculkan dalam keadaan berjamaah, berkelompok. Nah, berarti para pemuda ini juga harus membentuk kelompok kebaikan, ya, kelompok kesolehan. Kemudian yang kedua, ya adalah penanaman iman, ya sehingga membentuk kedekatan mereka dengan Robnya. Bahkan dalam kondisi seperti ini, mereka lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan lingkungannya, bahkan dibandingkan dengan orang tuanya. Ketika ya harus memilih mana yang harus dipilih, tetap yang akan mereka pilih adalah Allah, karena kedekatan mereka dengan Allah disebabkan penanaman nilai-nilai iman yang sangat kuat ya kepada mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan mereka ya sehingga untuk kisah Ashabul Kahfi ini ya Allah Subhanahu wa taala munculkan dhamir nahnu ya untuk menunjukkan keagungan Allah dan itu pun untuk mengagungkan mereka. Dan sepenting itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukhatab
atau lawan bicara dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa saja Allah menggunakan mukhatabnya itu orang beriman. Nahnu naqussu alaikum. Tidak, tapi nahnu naqussu alaika ya Muhammad. Allah pinjam kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad karena ini tema yang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala ya sampai memunculkan kata naba tadi itu. Ya bukan sekedar kabar kecil tapi kabar yang besar. Bukan kabar yang belum tentu kebenarannya tapi kabar yang pasti kebenarannya. Bukan kabar yang tidak dibutuhkan oleh yang mendengarkan tapi ini adalah kabar yang sangat dibutuhkan ya oleh orang yang mendengarkan. Nah maka ya jaga generasi kita agar tetap soleh. Kemudian pilihkan ya teman-teman yang soleh. Dan kalau di lingkungan tidak memungkinkan, ya tadi carikan sekolah yang sekolah itu orang-orang soleh itu bisa berkumpul di situ. Ya karena kalau kemudian kita jaga mereka hanya di rumah, tidak memiliki komunitas kesolehan. Nah itu tidak maksimal, ya tidak maksimal karena tadi melalui kisah Ashabul Kahfi kita tahu ya tetap pemuda yang soleh itu butuh berjamaah, butuh berkomunitas, butuh bersosialisasi. Tidak banyak nggak ada masalah. Yang penting ada kelompoknya, yang penting ada komunitasnya, yang penting ada jamaahnya. Ya syukur-syukur ya minimal bisa 7 orang. Ya syukur-syukur minimal bisa 7 orang. Ya lebih alhamdulillah seperti para sahabat. Kalau tidak bisa sebanyak itu minimal seperti Ashabul Kahfi. Ya 7 orang. Ya walaupun kalau tidak bisa ya nggak ada masalah. Yang penting tetap jamak. Yang penting tetap berkelompok tidak sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau kemudian soleh tapi sendiri, ya lama-lama akan luntur kesolehan itu, ya dan lama-lama ya setan ya akan memangsa mereka yang terpisah dari kelompoknya, ya seperti serigala memangsa domba yang keluar dari kelompoknya, atau seandainya dia bisa menjaga kesolehannya, ya maka tidak tidak ada potensi untuk lebih dikuatkan lagi ya karena tidak ada munafasah, tidak ada fastabiqul khairat di situ. Ya dan di samping itu untuk jiwa sosialnya juga tidak akan tumbuh kalau ya tidak dimunculkan ya di momen-momen yang seperti ini. Nah, kalau kemudian ternyata lingkungan tidak baik. Ya sekolah juga dirasa tidak semuanya baik. Ya walaupun ya diupayakan untuk mencari sekolah yang baik. Nah, terus gimana untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka agar punya teman dan komunitas yang baik, komunitas yang soleh? Nah, mungkin bisa dicarikan kegiatan-kegiatan yang ya sifatnya tidak lama, seperti pesantren kilat atau tahfidz camp atau kemudian yang lain, yang di situ bisa perkenalan ya dengan teman-teman yang soleh, dengan komunitas yang baik. Nah, untuk menjaga ya kesolehan yang ada pada diri mereka dan meningkatkan kualitas kesolehan yang ada pada diri mereka dan bahkan bisa menambah ilmu-ilmu yang lain. Jadi ala kulli hal ya para pemuda Ashabul Kahfi ini adalah potret manusia penjaga akidah yang dengannya harus kita jadikan sebagai acuan dan inspirasi untuk menjaga akidah kita, akidah keluarga kita, ya dan terlebih akidah generasi kita yaitu para pemuda. Ya karena kebaikan mereka adalah kebaikan nasib umat ini dan keburukan mereka ya juga keburukan masa depan umat ini. Jadi kita siapkan mereka agar ya Allah Subhanahu wa taala hadirkan masa depan yang terang benderang, ya masa depan yang penuh dengan kegemilangan, ya masa depan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala kembalikan kebangkitan Islam dan peradaban Islam yang luar biasa. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan kisah Ashabul Kahfi ya sebagai gambaran pemuda, potret manusia penjaga akidah. Ya tidak kita detailkan setiap pembahasan ya karena kita hanya fokus pada sisi kepemudaannya
dan inspirasi ya untuk bisa menjaga eh, ya kebaikan akidahnya dengan apa yang kemudian tadi kita sebutkan ya kisah mereka yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Adapun kalau ingin mendalami lebih detail ya tentang Ashabul Kahfi, nah itu dahulu pernah kita bahas di kelas kisah online ya khusus kisah Ashabul Kahfi, dan juga kalau dikaitkan dengan surat di mana Allah Subhanahu wa taala menampilkan kisah mereka, nah itu berarti di kajian tadabbur surat-surat Al-Qur'an. Ya demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.